Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Susuk Berkarat, Pembalasan Menantu Pak Kades. Cerita ini ditulis oleh Wandi F. Caraka. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Pembalasan Menantu Pak Kades, bagian kedua. Lelah karena terlalu banyak berpikir, apa yang harus ia lakukan sekarang? Bertahan atau menyerah pada keadaan? Bertahan tinggal di rumah ini, di rumah ibu bidan, yang bagiku baik dan berjasa, yang telah merawatnya hingga dia lolos, lepas dari penderitaan luka bakar, hingga sampai sembuh. Tidak, dia tidak mau terus-menerus menyusahkan ibu yang baik itu. Mungkin Ibu Ida bisa menganggap luka di sekujur tubuhnya adalah hal yang biasa, karena memang dia sudah terbiasa melihat banyak pasien di rumah sakit mengalami luka seperti itu. Tapi Siti beranjak dari tempat tidurnya, menyeret langkah kakinya yang terasa kaku. Dia mendekati sebuah cermin yang tergantung di dinding kamar. Betapa terkejutnya saat dia melihat wajah dalam cermin itu. Wajah yang hampir terkelupas seluruhnya, yang tertinggal hanya kulit yang melinting, menggantung pada pipi kiri kanan, pada dahi dan hidung. Siti seperti tidak melihat dirinya, melainkan melihat makhluk yang hanya pada cerita horor yang sangat menyeramkan. Sepertinya tak ada tanda-tanda hujan akan cepat berhenti. Di langit sebelah barat cahaya petir berkilauan, saling susul-menyusul. Siti semakin gelisah. Sebenarnya, ia ingin berpamitan pada ibu bidan untuk pergi dari rumah ini. Tapi ia ragu mau pergi kemana. Tidak ada lagi tempat untuk berlindung baginya. Untuk pulang ke rumah orang tuanya pun sudah tidak mungkin. Sebab setelah kedua orang tuanya meninggal, Siti kini ditempati kakak laki-lakinya dan mempunyai istri dan 3 orang anak. Lagi pula sikap kakaknya itu kurang menyenangkan, kasar dan sombong. Akhirnya setelah lelah berpikir, Siti pun tidur terlelap hingga dia bermimpi. Dalam mimpinya, dia melihat suaminya tengah berjalan di atas batu. Hampir sepanjang jalan yang dilaluinya hanya ada hamparan batu-batu kecil yang masih mengepulkan asap. Tangan Caraka menggapai-gapai, seolah meminta tolong. Dan di sudut lain, dia melihat seorang bayi tengah merangkak. Bayi itu menangis setiap kali tangan dan kakinya tersentuh bara api dari batu kecil-kecil itu. Anakku, kenapa kamu harus mengalami semua ini? Kenapa kamu pergi meninggalkan ibu, nak? Ibu pun merasa tidak sanggup untuk menjalani hidup sendirian. Ibu ingin pergi dan tinggal bersamamu, anakku. Siti menangis, meratap, sampai-sampai ibu bidan mengguncang-guncangkan tubuhnya. Siti, bangun, nak. Sudah subuh. Sebaiknya kamu sholat dulu, ucap bidan Ida kepada Siti, memutus mimpi yang begitu tragis menimpa anaknya yang masih bayi. Siti terduduk di tepi tempat tidur. Berkali-kali mulutnya mengucapkan istighfar. Dihapusnya air matanya, kemudian ke belakang untuk mengambil air wudhu. Setelah selesai sholat subuh, Siti membersihkan halaman rumah ibu bidan. Dan ketika matahari mulai bersinar, dia mengambil kursi kecil untuk duduk berjemur. Seorang wanita muda tetangga sebelah rumah ibu bidan melihat Siti yang tengah duduk. Dia melihat wajah Siti yang masih mengeluarkan cairan nanah.
Wanita tadi membuang ludah karena jijik. Apalagi lalat-lalat mulai berdatangan. 1-2 ekor mulai menghampiri wajah Siti, hingga tangannya sibuk mengusir serangga kecil yang mulai menggerogoti itu. Bukan hanya wajah, tapi juga tangannya yang terbuka. Begitupun saat wanita lain yang kebetulan lewat, wanita itu juga membuang ludah sambil berkata, "Cuy, jijik aku melihat kamu. Pagi-pagi sudah nongkrong di luar. Bikin perut orang mual aja melihat muka kamu yang penuh lalat itu." Umpat seorang wanita yang lewat. Namun Siti hanya tersenyum mendengar cacian orang tadi. "Gak usah senyum-senyum segala. Muka kamu kayak setan tahu." Siti tidak menggapai sampai wanita tadi berlalu dari hadapannya. Setelah merasa cukup untuk berjemur, Siti berniat untuk mencuci piring. Namun sabun cuci telah habis. Kemudian dia meminta uang kepada ibu bidan. Ibu itu mengerti dengan bahasa isyarat dari Siti, karena bibir Siti terlihat besar dan sepertinya masih berair, sehingga dia belum bisa untuk berbicara. "Siti, kamu tidak usah perlu repot-repot untuk membantu ibu. Biar nanti Mak Onah yang mencucinya ya. Kamu diam dan beristirahat saja, agar semua luka kamu itu cepat mengering." Ucap ibu bidan begitu menyentuh hati Siti. Namun ia bersikeras untuk membeli sabun cuci. Dan mau tidak mau ibu bidan pun mengalah. Belum jauh Siti melangkah untuk pergi ke warung. Seorang ibu mengolok-oloknya. "Wah, ada ustazah baru nih. Tumben lo pakai kerudung segala. Dulu kemana aja?" "Oh iya, kudung itu kan cuma buat nutupin kepala tuh, yang gundul itu kan, iya kan?" Ejek ibu-ibu itu, dan Siti tetap tersenyum, walau senyumnya tidak semanis kembang gula, melainkan senyuman yang mirip sebuah seringai. "Udah, gak usah nyengir segala, bikin orang takut tahu." Dua orang ibu-ibu itu malah minggir-minggir sembari menutup hidungnya. "Cis, ada bangkai hidup, minta ampun baunya." "Iya nih, udah tahu tuh bukan manusia. Ngapain lo ke warung segala?" Timpal dua ibu-ibu itu. Dan kali ini Siti tidak tinggal diam. Dia menatap wajah kepada kedua ibu-ibu tadi. Tangannya ia angkat tinggi-tinggi. Kemudian dia meraih leher baju seorang ibu-ibu itu, lalu mendorongnya sekuat tenaga, sehingga ibu itu terjengkang. Melihat hal itu, ibu yang seorang lagi pelan-pelan mundur dan bersembunyi di balik pemilik warung. Siti sudah kehabisan rasa sabar yang sejak tadi pagi ditahannya. Maaf Siti, tolong jangan buat keributan di sini. Dan maafkan ibu-ibu ini karena telah menghina kamu," kata pemilik warung memohon. Siti menaruh uang kertas lalu meminta sabun cuci. Setelah itu dia berlalu dan kembali ke rumah ibu bidan. Diam-diam Ramli merasa senang mendengar sepak terjang Siti. Ramli tahu kalau tindakan yang dilakukan Siti memang cukup beralasan. Kaki iparnya itu tidak boleh berdiam diri bila menerima hinaan dari siapapun. Bahkan dia telah berjanji untuk selalu melindunginya. Karena Siti memang pantas untuk dilindungi. Dan janji Ramli benar-benar telah terbukti. Ketika Siti didatangi oleh seorang wanita muda yang seusia Siti, wanita itu menghardik dengan keras, lantaran ibunya kini jatuh sakit karena didorong Siti di warung kemarin. "Dasar perempuan sial, kamu telah membuat celaka. Pasti gara-gara kamu membujuknya untuk meminta motor, biar kamu bisa gaya-gayaan berboncengan berdua dengan Caraka. Coba kalau Caraka menikahi aku, dia sudah dibeliin motor sama bapak aku, walaupun harus menjual kebun dan sawah sekalipun. Tapi sayang, kenapa Caraka harus memilih kamu, perempuan yang membawa sial?" Jaga mulut lu. Caraka mati karena ulahnya sendiri, bukan karena Siti. Ingat, kalau lo masih terus menghina kakak ipar gua, lo akan gua buat menyesal. Dan kalau lo mau bilang sama suami lo, cepat bilang. Gua nungguin di sini, paham? Kata-kata Ramli begitu jelas dan menusuk hati wanita muda tadi.
Dia pun tanpa berkata lagi dan segera meninggalkan Ramli dan Siti. "Jangan takut Kak Siti, aku akan selalu ada untukmu," ucap Ramli lalu menggandeng tangan Siti. Tamu di tengah malam. Sejak sore tadi, Bidan Ida pergi ke rumah seorang pasien. Seorang ibu yang akan melahirkan. Ibu itu merasa perutnya mendadak mules. Saking sakitnya ia tidak bisa pergi ke rumah ibu bidan. Dan suami ibu itu meminta agar Bidan Ida mau menolongnya untuk datang ke rumahnya. Sampai pukul 12, ibu bidan itu belum juga kembali ke rumah. Siti merasa begitu cemas menanti kedatangan ibu Ida. Dia menunggu di ruang tamu yang hanya diterangi lampu templok. Tiba-tiba dia mendengar pintu ada yang mengetuknya. Dikiranya mungkin ibu bidan sudah kembali pulang. Dia segera membuka pintu, namun tidak ada seorang pun di sana. Siti merasa penasaran, maka ia keluar untuk melihat siapa yang sudah mempermainkannya. Baru saja ia berniat untuk mencari, secara tiba-tiba dirinya disergap dari belakang. Setelah itu dia merasa ada sesuatu yang dikurungkan ke kepalanya, seperti sebuah karung. Siti meronta sekuat tenaga, namun ada orang lain lagi yang membuat Siti terpaksa tertidur di lantai. Setelah itu, tubuh Siti dipaksakan masuk ke dalam karung secara keseluruhan. Kini tubuhnya terasa ditekuk agar bisa masuk. Setelah itu, karung pun diikat erat. Siti merasa sulit untuk bergerak, dan nafasnya pun mulai sesak. Rasa perih dari luka-luka yang belum kering seluruhnya membuatnya semakin tersiksa. Siti merasa tubuhnya diangkat ke atas bahu, dan dia dibawa beberapa meter jaraknya. Kemudian dia dilempar ke sebuah bak yang menurutnya sebuah mobil bak terbuka. Mobil itu melaju, menembus gelapnya malam. Terasa menanjak, terasa berbelok-belok. Kemana mereka akan membawaku? Dia membatin. Inikah air hidupku? Dan Siti pun menangis, kembali terbayang dalam ingatannya saat Saraka meminangnya untuk menjadi istrinya. Dia begitu gembira karena memiliki seorang suami anak orang terpandang. Namun apa yang ia bayangkan tidak seindah kenyataannya. Dia harus menerima nasibnya sebagai pembantu dalam keluarga Pak Kades yang terhormat. Mobil pun berhenti. Seorang menarik karung yang membungkus dirinya. Sekali lagi dia merasa tubuhnya diangkat di atas bahu seseorang. Kemudian Siti merasa tubuhnya melayang di udara. Sejenak kemudian, bak! Tubuhnya merasa terjatuh dan menggelundung, kemudian berhenti pada sebatang pohon. Siti benar-benar menderita. Tubuhnya sudah terasa kaku karena harus menekuk di dalam karung. Dia sama sekali tidak dapat bergerak. Untuk meminta tolong pun dia belum bisa karena bibirnya masih tebal dan berat. Tak ada yang dapat ia lakukan selain pasrah menerima takdir yang akan segera ia temui. Dia hanya berdoa agar ada keajaiban yang datang. Malam hampir pagi. Siti masih bisa mendengar suara mesin dari mobil entah dari mana. Suara yang kadang datang, kadang menghilang itu, sepertinya dari atas sana. Dia juga berpikir, mungkin saat ini dirinya berada di dalam jurang. Setelah orang yang mengangkatnya melempar tubuhnya, seekor kucing berbulu hitam datang menghampiri ongkokan karung. Berkali-kali binatang itu mengendus-endus bau busuk dari tetesan nanah di tubuh Siti. Kucing itu sepertinya tahu cara melihat isi karung tersebut. Dia menggunakan gigi-giginya yang tajam untuk menarik tali yang mengikat karung tersebut. Tak beberapa lama ikatan itu berhasil terlepas. Suara kucing itu terdengar seperti sebuah perintah, bukan ancaman. Terbukti saat kaki Siti keluar, kucing itu hanya memperhatikannya saja. Siti dengan susah payah terus bergerak agar bisa keluar dari dalam karung. Usahanya pun berhasil. Kini dia dapat bernafas lega, matanya memandangi sekeliling yang hanya terdapat pohon-pohon besar, yang membuat tempat itu sangat gelap gulita.
Tapi biarlah ia ada di mana, yang penting sekarang sudah terbebas dari siksaan terbelenggu di dalam karung. Kini dia tahu suara-suara mesin yang ia dengar sejak semalam. Siti memandang lampu-lampu mobil yang terlintas di atas jalan sana. Kucing berbulu hitam itu masih berada di dekatnya. Siti mengelus binatang yang telah menolong dan membebaskannya itu. Kedua bola mata kucing itu berwarna merah, seperti menyala dalam gelap. Siti mencium makhluk lucu tapi menyeramkan itu. Kucing itu seketika meronta lepas dari pangkuan Siti dan berjalan berlahan beberapa langkah. Kemudian berhenti tepat pada sebuah pohon besar. Siti berpikir tak ada salahnya dia berteman dengan binatang lucu itu. Maka dia pun segera mengikutinya dan duduk pada akar sebuah pohon besar. Kucing hitam itu tiba-tiba lenyap dari pandangan Siti. Pikir Siti aneh, kenapa dia menghilang? Dan dia pun berusaha mencarinya. Namun Siti tidak menemukan kucing tadi yang seolah raib di telan bumi. Angin bertiup cukup kencang, pohon-pohon besar pun bergoyang-goyang. Sesekali terdengar derak ranting kering yang seperti terinjak kaki seseorang. Siti mulai menduga-duga, apakah yang akan menghampirinya itu binatang atau manusia? Dan suara langkah itu terasa semakin dekat. Meski dalam gelap, mata Siti masih bisa menangkap bayangan hitam dan tinggi seukuran manusia. Dan ketika semakin dekat, Siti dapat melihat dengan jelas kalau bayangan tadi adalah sosok seorang wanita. Ternyata ada orang rupanya. Kamu siapa, anak manis? Wanita tadi bertanya pada Siti yang masih keheranan. Sebab ternyata di dalam hutan ini juga ada orang lain selain dirinya. Wanita itu duduk pada sebuah akar pohon sambil memperhatikan wajah Siti yang kulitnya telah mengelupas. Apa yang terjadi sama kamu, nak? Namaku Siti. Aku terkena musibah dan aku merasa ada orang yang telah membuangku. Oh, pasti mereka jijik melihat wajahmu. Iya, Nyi. Bahkan mereka menghina dan mencaciku. Mereka juga mengusirku. Wanita itu seperti mendengar suara hati Siti. Iya, aku mengerti. Sebab aku juga telah mengalami hal seperti diri kamu. Tapi kamu jangan terkecil hati ya. Masih ada kesempatan untukmu membalaskan rasa sakit hatimu. Sampai di situ, wanita parubaya tadi menyentuh lengan Siti, mengajaknya berdiri. Setelah itu, dia mengajak Siti ke sebuah gubuk kecil yang berada di tengah hutan itu. Nah, ini gubukku. Bertahun-tahun aku tinggal sendirian di sini, kata wanita itu mempersilahkan Siti untuk masuk. Setelah itu dia mengambil air untuk minum dan sepiring nasi. Sepertinya kamu belum makan sejak semalam. Kamu tidak makan dan minum. Nah, sekarang makanlah. Hanya ini yang aku punya. Siti mengangguk, lalu dia mulai meneguk air, kemudian makan sedikit karena mulutnya masih terasa sakit. Setelah matahari sudah meninggi, barulah dia melihat kalau tempat ini tidak seseram yang ia bayangkan. Udara yang sejuk dan jauh dari kebisingan. Mungkin ini tempat yang sangat cocok bagi dirinya untuk menghindari cemoohan caci maki dan hujatan orang. Siti tertegun demi melihat wajah wanita parubaya yang telah menolongnya. Wajahnya begitu cantik dan sungguh mempesona. Dia merasa heran. Kenapa wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai Nyai Yunda berada di tempat terpencil seperti ini? Tempat yang mungkin masih terdapat binatang buas. Nyi Yunda dengan penuh kasih sayang dan telaten dia merawat luka-luka Siti. Hingga dalam waktu 2 minggu, Siti sudah merasa baik. Bahkan kini dia bisa berbicara dengan lancar, sehingga Nyi Ayunda itu merasa senang. Ada sesuatu yang akan aku ceritakan. Ini terjadi sekitar 15 tahun yang lalu.
Kemudian Nyi Ayunda pun menceritakan sebuah kisah tentang dirinya sampai dia berada di tempat ini. Ayunda memang seorang gadis yang berparas cantik dan menawan, sehingga dalam usianya yang masih sangat belia, dia sudah menjadi banyak rebutan kaum Adam. Kebetulan juga, keluarga Ayunda itu termasuk keluarga yang berkecukupan. Maka yang melamar dia pun kebanyakan orang golongan ningrat. Ada seorang pemuda, anak seorang saudagar yang kaya raya, dan sangat terkenal di wilayah desa maupun kota. Pemuda itu berata, dia bertubuh kurus krempeng, sungguh bertolak belakang dengan sang ayah yang bertubuh tambun. Berata tergila-gila melihat kecantikan Ayunda. Dia meminta sang ayah untuk meminang Ayunda, yang kala itu sudah menjalin hubungan dengan Ilyas. Ayah dari Berata mengirimkan utusan kepada keluarga Ayunda, yang isinya bahwa Berata ingin melamar Ayunda. Ayunda tentu saja menolak, karena bagaimanapun juga dia sudah mencintai Ilyas. Untuk menghindari sifat yang manja dan semena-mena, maka Ayunda segera dinikahkan dengan Ilyas. Tapi Barata itu bukannya berhenti berharap, malah dia bertindak di luar dugaan. Ilyas hampir meregang nyawanya ketika sore itu baru hendak pulang dari ladang. Mereka, Barata dan dua anak buahnya, mengeroyok dan menganiaya Ilyas. Bahkan yang lebih parah lagi, Barata menculik Ayunda. Dia dibawa ke sebuah rumah kosong milik keluarga Barata. Barata berusaha untuk menggagahi Ayunda. Namun dengan beraninya, Ayunda menendang Barata hingga terjengkang ke belakang dan kepalanya terbentur tembok. Barata menyuruh dua orang anak buahnya itu untuk mengikat Ayunda pada sebatang pohon. Kemudian mereka mengumpulkan kayu bakar. Setelah itu mereka mulai menyusun kayu-kayu di dekat Ayunda itu, yang kini mulai panik. Barata sebenarnya hanya berniat untuk menakut-nakuti Ayunda saja. Tapi salah seorang anak buahnya sudah kepalang tanggung. Dia menyiramkan minyak tanah ke tubuh Ayunda. Maka ketika Barata membakar kayu itu, api segera menyambar ke pakaian Ayunda hingga membakar tubuhnya pula. Barata terkejut. Dia memerintahkan anak buahnya untuk segera memadamkan api, namun terlambat karena untuk mengambil air dari dalam rumah itu butuh waktu. Maka ketika api itu berhasil dipadamkan, kondisi sudah lemah. Sementara itu, Barata dan kedua anak buahnya pun panik. Mereka bingung melihat kondisi Ayunda yang sudah nampak gosong. Mereka pikir sebentar lagi perempuan itu akan mati. Maka mereka pun segera menggali tanah dan mengubur hidup-hidup tubuh Ayunda. Namun kematian belum saatnya tiba. Ayunda merasa ada tangan kokoh yang menariknya dari luar, dan tubuh Ayunda berhasil keluar dari liang lahat itu. Setelah Nyi Ayunda tersadar kalau dirinya masih hidup, dia pun mencari-cari siapa tahu makhluk yang memiliki kekuatan besar itu. Hahaha, kau masih hidup, wahai perempuan. Suatu suara besar menggema, menggegerkan gendang telinganya. Nyi Ayunda memandang satu sosok makhluk tinggi besar dan hitam legam. Ayunda tersudut mundur. Dia tidak tahu makhluk apa itu sebenarnya. Kau jangan takut, wahai perempuan. Aku akan menolongmu. Aku akan membebaskanmu dari segala penderitaanmu. Ikutlah bersamaku. Kau akan tahu betapa aku memiliki kesaktian yang jarang ada tandingannya. Perintah makhluk itu kepada Ayunda. Sejenak Nyi Ayunda ragu, namun setelah mengingat penderitaannya, maka ia pun bertanya, Ampun Tuan Raksasa, namaku Ayunda. Kalau boleh tahu, siapakah Tuan dan makhluk apakah Tuan ini? Aku adalah penguasa hutan cadas, Pangeran. Orang-orang menyebutku Raja Alam Arwah. Siapapun yang masuk wilayah ini, aku jamin tidak ada yang bisa keluar dalam keadaan hidup. Tapi
setelah aku melihat penderitaanmu, aku berubah pikiran. Aku akan mencabut nyawa ketiga orang yang telah menguburmu lewat tanganmu. Ayolah, kita ke tempatku. Bagi Ayunda, tak ada pilihan lain selain mengikuti keinginan makhluk yang disebut Raja Alam Arwah itu. Nyi Ayunda melanjutkan ceritanya sampai ia sembuh dari luka bakar. Bahkan kini wajahnya secantik Dewi Kayangan. Sang penguasa alam arwah itu memberikan sesuatu keajaiban, secawan darah yang telah ditambahkan ramuan, telah membuat wajahnya Yunda itu dari yang semula buruk menjadi cantik menawan. Dan sang penguasa juga memberikan sebatang besi kuning sebesar jarum. Besi kuning itu juga bisa disebut susuk atau pelet. Tak seorang pria pun yang mampu untuk melawan kekuatan itu. Mereka akan bertekuk lutut dan meminta aku untuk mencintainya. Nyi Ayunda mengakhiri ceritanya kepada Siti. Lalu Siti pun menjawabnya. Lalu apa yang telah Nyai lakukan setelah memiliki kekuatan itu? Aku mulai membalaskan sakit hatiku. Aku membuatnya jatuh cinta. Kemudian mereka aku habisi. Apa ada syarat atau syarat tertentu kepada sang penguasa alam arwah tersebut? Tentu ada. Setiap pemberian pasti harus ada timbal baliknya. Semula aku merasa berat karena harus melayani nafsu iblisnya. Tapi apa boleh buat, dia telah memberikan aku kehidupan baru yang jauh lebih baik. Maksud Nyai, pada saat-saat tertentu, sang penguasa datang menemui aku. Dia meminta jatah agar aku melayaninya semalam suntuk. Semalam suntuk, Nyai? Apakah Nyai tidak takut melihat wajah makhluk itu? Tidak, karena dia datang dengan wujud seorang pria tampan yang belum pernah aku lihat di dunia ini. Lalu, bagaimana Nyai jika aku ingin memiliki ajian itu? Bisa, asal kamu menerima syarat seperti yang telah aku ceritakan tadi. Lagi pula, aku sudah merasa puas karena dendam dan segala yang aku inginkan sudah terpenuhi. Selain wajahku cantik, aku juga mempunyai sebuah rumah mewah dan harta yang berlimpah. Semua itu aku dapatkan dari laki-laki korban busuk pemikat arwah yang sudah menyatu dalam darahku. Tanpa terasa, malam telah kembali tiba. Nyai Ayunda terlihat seperti tengah mempersiapkan sesuatu. Siti memperhatikan gerak-gerik wanita parubaya yang berwajah cantik itu. Timbul dalam hatinya untuk memiliki wajah secantik paras Nyi Ayunda itu. Apapun resikonya, aku harus memiliki ilmu pelet itu. Kalaupun harus melayani sang penguasa alam arwah. Siti membatin. Malam semakin sunyi. Sinar rembulan yang tengah sempurna pada bulan purnama mampu menembus ririmbunya pohon, sehingga tempat di mana Siti sekarang tinggal itu terlihat agak temaram. Suara-suara dari puluhan bahkan ratusan serangga malam saling bersahutan, seperti kidung malam yang akan menemani sang maut dalam mencari mangsa. Bayangan-bayangan pohon yang bergoyang-goyang terlihat seperti tangan-tangan raksasa yang sedang menari mengelilingi mangsanya untuk dijadikan korban. Dan bayangan raksasa itu kini berdiri tegak di hadapan Siti. Siti terkejut dan segera membuang lamunannya. Ia meringsut menggeser duduknya. Dengan penuh ketakutan, dia melihat makhluk itu dengan menutup mata dengan sebuah tangannya. Jangan takut, Cak Ayu. Aku datang karena panggilan dari muridku, Nyi Ayunda.
Aku datang untuk menolongmu, Cahayu. Jangan takut. Mari kita bersenang-senang, menikmati hidup yang tanpa ada batasnya. Sang penguasa menarik tangan Siti, sehingga dalam satu kali hentakan saja, Siti sudah berada dalam pelukan makhluk itu. Mungkin ini waktunya. Hati Siti berkata, berseru kegirangan. Dan makhluk tersebut kemudian membawa Siti ke sebuah kamar. Siti dibaringkan di sebuah batu altar. Dalam hati Siti bertanya-tanya, apakah dia akan memberikan ilmu, atau sebaliknya akan menjadikan tumbal bagi Nyi Ayunda. Untuk beberapa saat lamanya, perasaan Siti terombang-ambing, sampai akhirnya Nyi Ayunda datang dengan membawa cangkir yang berisi cairan berwarna merah. Nah, minumlah anak manis, kata Nyi Yunda sambil memberikan secangkir itu. Siti menerimanya, namun dalam hatinya masih diliputi keraguan. Ayolah minum. Kamu akan merasakan kehidupan lain yang belum pernah kamu alami. Nyi Ayunda membujuknya kembali, hingga Siti pun meminum cairan merah itu yang terasa bau anyir seperti darah. Tak berapa lama kemudian, Siti merasakan kalau cairan tadi mulai merasa bereaksi. Seluruh tubuhnya terasa panas, perutnya seperti dirajam oleh ribuan duri-duri tajam. Kepalanya pun terasa pusing dan berputar-putar. Akhirnya Siti tak sadarkan diri dalam beberapa saat. Dan setelah dia membuka matanya, dia mendapatkan dirinya berada di atas kasur empuk. Matanya memandang dengan rasa tidak percaya kalau kini dia berada di sebuah kamar mewah yang hanya dimiliki oleh para pejabat tinggi negara. Namun anehnya, kamar itu terlihat klasik dengan segala interior dari zaman abad masa lampau yang ia tahu hanya lewat cerita atau dongeng sebelum tidur. Dan lebih takjub lagi, ketika ia mengelus lengannya yang terasa halus. Dia pun terbangun dari pembaringannya. Dia berjalan menghampiri cermin yang cukup besar. Rupanya benar yang dikatakan oleh Nyi Ayunda itu. Kalau ramuan dalam cairan tadi telah membuat wajahnya berubah menjadi cantik. Bahkan jauh lebih cantik dari wajah yang dulu. Siti tersenyum. Dia tersenyum-senyum sendiri. Tanpa sadar, kini di belakangnya ada seorang yang memperhatikannya. Dari bayangan dalam cermin, Siti melihat ada seorang pria berwajah tampan tengah memperhatikannya sambil tersenyum. Siti memang terkejut, tapi dia sudah tahu kalau pria tampan itu adalah jelmaan dari sang penguasa alam arwah. Kamu cantik sekali, istriku, ucap pria di hadapannya dengan suara yang lembut. Siapakah akang ini? Tanya Siti meredam ketegangannya. Panggil saja, aku Gentapati. Oh, apakah kakang memanggilku istri? Benar, karena malam ini adalah milik kita berdua. Dan layaknya sepasang pengantin baru, malam ini kita habiskan mereguk kenikmatan dunia kita. Apakah kamu sudah siap, istriku? Dan tanpa menunggu jawaban dari Siti, sosok Gentapati itu langsung menghampiri Siti. Kemudian ia mendaratkan ciuman-ciuman bibirnya yang panas sambil melucuti pakaian yang menempel di tubuh Siti, yang kini mulai terbakar gelora birahi yang sejak lama tidak pernah ia rasakan lagi. Dan benar apa yang dikatakan oleh Nyi Ayunda, kalau makhluk yang kini berwujud sebagai Gentapati akan terus menggempur tubuh Siti yang telah halus mulus itu hingga penghujung malam tiba. Sementara itu, di kediaman Bidan Ida, Ramli merasa bingung atas hilangnya kakak iparnya. Dia bertanya kepada Bidan Ida tentang keberadaan Siti. Kemudian ibu bidan itu mengatakan tidak tahu pasti, karena dia sendiri malam itu tengah berada di rumah seorang pasien. Ramli duduk termenung, namun matanya menangkap sesuatu ikatan cahaya dari sebuah logam.
perasaan Ramli memandangi kilauan cahaya matahari dari pantulan sebuah logam yang berbentuk pipi. Setelah ia mengambil benda itu, yang ternyata sebuah bandul kalung. Kemudian dia mengamati benda tersebut. Sepertinya dia tengah mengingat-ingat. Dia pernah melihat benda itu dipakai seseorang. Ya. Aku ingat sekarang. Bandul ini adalah milik Anwar. Apa mungkin dia yang melakukan penculikan ini? Ramli bertanya dalam hati. Terima kasih, Bu. Sepertinya benda ini ada sangkut pautnya dengan hilangnya Siti. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena Ibu telah banyak membantu Siti di saat orang lain membencinya. Itu sudah menjadi kewajiban saya. Karena kebetulan saya mengerti tentang ilmu kedokteran. Tapi sayang, saya telah gagal menjaga Siti. Tidak, Bu. Saya akan mencari tahu siapa orang yang telah membawa Siti. Jawaban Ramli tentu saja membuat bidan itu cemas, sebab dia tahu perangai anak muda itu yang dulu selalu membuat onar. Setelah pamit kepada ibu bidan, Ramli pun mendatangi rumah Anwar. Sementara itu, Anwar tengah duduk sendirian di teras rumahnya. Wajahnya nampak tegang ketika melihat kedatangan Ramli. Namun, dia berusaha menutupi ketegangannya dengan menyeruput gelas kopinya. Terlebih lagi saat Ramli duduk di sampingnya dan memandangi bagian lehernya. Benar juga apa yang diperkirakan Ramli. Di leher Anwar terdapat rantai kalung tanpa bandul yang biasanya selalu ia pakai. War, tumben lu gak pakai bandul celurit kalung lu. Bosan ya? Tanya Ramli memancing. Anwar terlihat gugup, namun ia berusaha untuk bersikap wajar. Hilang waktu gua renang di sungai tempo hari. Anwar menjawab dengan sekenanya. Apa? Di sungai? Di sungai apa di depan rumah Bu Bidan Ida? Apa sih maksud lu? Gua bilang hilang ya hilang. Ngapain lu maksa gua? Haha, ini buktinya. Gua dapat ini di depan rumah Ibu Bidan. Berarti lu datang entah sama siapa malam-malam. Terus lu bawa Siti. Sekarang lu jawab pertanyaan gua dengan jujur. Kemana lu bawa Siti? Gua nggak tahu. Lagian gua ngapain bawa dia? Jijik tahu. Nah, saking jijiknya. Terus lu culik Siti kan? Malam itu saat Ibu Bidan gak ada. Apalagi lu marah saat istri lu dorong sama Siti. Iya kan? Hah? Kenapa lu yang berisik sih? Terus gua meski gimana? Harus ngaku kalau gua udah nyulik dia gitu? Iyalah. Gua pingin lo ngaku biar gua ada alasan buat ngabisin lu. Sombong amat lo. Dulu orang takut bukan takut sama lu, tapi segan karena bokap lu. Nah sekarang lu tuh cuma gembel, gelandangan. Justru sekarang karena gue gembel, jadi gak ada lagi orang yang ngelarang gue buat ngabisin lu. Sampai di situ Ramli berkata. Tangannya dengan cepat meraih leher baju Anwar. Kemudian tubuh Anwar digencet pada dinding. Anwar mengeluh ketika perutnya dihantam lutut Ramli sehingga kepala Anwar sedikit menunduk. Dan dengan pukulan yang bertubi-tubi, Ramli tidak memberi kesempatan pada Anwar untuk melakukan perlawanan. Tubuh Anwar melorot dan mencium lantai. Dia meregang kesakitan, dari hidungnya mengalir darah segar. Ini baru peringatan buat lu. Nanti kalau gue dapat bukti lu terlibat, maka gue gak segan-segan buat ngabisin lu. Paham gak? Setelah berkata begitu, Ramli meninggalkan Anwar. Namun baru saja ia melangkah, seorang pria berteriak karena melihat Anwar yang terungkup penuh darah di wajahnya. Tolong! Tolong! Ramli ngamuk! Teriakan orang tadi didengar oleh warga yang segera mendatangi tempat itu. Ramli diam sejenak. Dia berpikir tidak mungkin mampu melawan lebih dari 3 orang. Maka tanpa pikir panjang, ia pun mengambil langkah 1000 untuk menyelamatkan diri. Mereka tidak mengejar Ramli, sebab mereka tahu sifat pemuda anak almarhum Mbak Kades itu. Ramli memang pemuda yang cukup nekat.
Maka dengan sepak terjangnya dulu, desa itu cukup disegani dengan desa-desa lainnya. Ramli sejak peristiwa kebakaran itu yang menewaskan kedua orang tuanya, kakaknya, serta keponakannya yang masih belia. Ramli merasa hanya Siti, kakak iparnya yang selamat itu, adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Namun, kini Siti telah menghilang entah kemana. Untuk menetap dan tinggal di kampungnya sendiri, itu tidak mungkin. Sebab tidak mustahil banyak teman-temannya yang dulu selalu bersamanya itu, kini mereka akan mencarinya bukan sebagai teman, tapi sebagai musuh yang mungkin saja mereka membela Anwar. Mereka sudah tidak lagi membutuhkan kehadiran kedua bekas keluarga Pak Kades yang mereka hormati dulu, Ramli dan Siti. Mereka telah menganggap kedua orang itu adalah sampah. 2 tahun kemudian, seorang gadis remaja terlihat berdiri mematung. Dia tengah senyum-senyum sendiri, seakan melihat sesuatu yang lucu. Seorang wanita parubaya keluar rumah. Dia adalah Ibu Bidan yang ramah, segera menghampiri gadis tadi. Adik, mencari siapa? Tanya Ibu Bidan kepada gadis muda yang memiliki kecantikan wajah yang teramat sempurna. Ibu, masa ibu lupa sama aku, Bu? Aku Siti Sundari, Bu, yang telah banyak merepotkan ibu. Balas gadis cantik yang ternyata Siti, yang telah lama menghilang dari desa itu. Siti menantu Pak Kades. Rasanya ibu bermimpi. Bukankah wajah Siti telah rusak karena luka bakar? Tapi kamu... Bidan Ida tidak bisa melanjutkan kata-katanya, karena gadis yang ternyata memang Siti itu telah memeluk tubuh Bidan yang mulai nampak kurusan. Aku datang, Ibu. Aku pergi sebelum sempat mengucapkan terima kasih. Belum sempat berbakti untuk membalas kebaikan budi Ibu. Siti berkata sambil menitikan air mata. Melihat gadis itu menangis, Ibu Bidan kini semakin yakin kalau gadis yang sedang memeluknya itu benar Siti adanya. Ibu Bidan laksana seorang ibu yang baru melihat anak gadisnya pulang, tergopoh-gopoh membawa masuk Siti dan menjamunya dengan sambutan penuh kehangatan. Siti baru merasakan hidup kembali setelah sekian lama merasa kalau dirinya sudah mati, karena tidak ada sedikit pun harapan untuk hidup layak sebagaimana orang pada umumnya. Bidan Ida dengan senang hati yang haru biru menceritakan betapa dia merasa bersalah telah membuat Siti hilang dari rumahnya. Merasa bersalah karena dia sudah berjanji kepada dirinya sendiri untuk merawat dan menjaganya seperti anaknya sendiri. Dia juga menceritakan kalau Ramli yang merasa kehilangan atas kepergian Siti. Bahkan Ramli harus pergi setelah menghajar orang yang telah dianggapnya telah menculiknya. Sebenarnya Bidan Ida ingin tahu apa penyebab wajah Siti bisa secantik itu. Padahal sebelumnya masih banyak luka yang masih mengeluarkan cairan berbau busuk. Namun ia menyimpan pertanyaannya. Ia takut menyinggung perasaan Siti. Sebab secara medis, bekas luka bakar itu tidak akan bisa hilang, kecuali dengan cara operasi plastik yang tentu saja memerlukan biaya yang sangat besar. Dan anehnya lagi, Siti yang sudah berusia di atas 30-an, kini menjadi seperti seorang gadis belasan tahun. Dia bukan hanya cantik, namun seperti mempunyai daya magnetik yang kuat. Wajahnya begitu tenang, tapi sorot matanya begitu tajam dan mampu membuat bulu kuduk merinding. Siti pun menceritakan penculikan yang menimpa dirinya di malam itu. Hanya saja, dia tak ingin rahasianya itu terbongkar. Maka dia pun tidak menceritakan kemana mereka membuang dirinya. Dan dia juga tidak ingin menceritakan perihal kejadian yang mungkin oleh Ibu Ida tidak masuk akal. Nah, sekarang Ibu minta agar kamu menetap tinggal di rumah Ibu. Anggaplah Ibu ini adalah ibu kandungmu ya. Karena Ibu hanya tinggal sendirian.
Ibu takut menghadapi hari tua nanti. Kepada siapa ibu akan berbagi? Kepada siapa ibu harus bersandar? Kata ibu bidan itu sambil membujuk Siti. Pandangan mata Siti menerawang pada perjalanannya nanti untuk membalas sakit hatinya. Cerita ini bersambung dulu sampai di sini, dan saya akan melanjutkan ceritanya lagi di episode berikutnya.